menurut saya untuk pertama kalinya Ereking dengan color full carbon Kevlar ini sudah solihin, dan hasil ya ucapan adalah doa, beliau ambil keputusan untuk beli Ohlin. Jadi nggak beda jauh ya, solihin dan Ohlin. Yang menurut saya menarik adalah ini motor dengan konsep berkarakter, bisa dibilang gua banget. Nah ini jadi kalem tapi elegan. Jadi hari ini ada produk baru menarik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Total King. Jadi kali ini Total King itu dapat tantangan untuk memodifikasi motor Ereking yang berpenampilan beda tapi nggak terlalu mencolok, terutama di bagian color dan bodinya. Jadi di catnya itu nggak terlalu mencolok. Alhasil kita diskusi, kita terima tantangannya. Alhasil motornya sudah beres, dia dikasih nama Solihin. Oke, apa sih perbedaannya dengan modifikasi dengan motor yang lainnya? Terutama gue dengan motor ini tertarik banget, keren banget hasilnya setelah gue coba, gue konsepin supaya motor ini berpenampilan menarik tapi tidak terlalu berlebihan. Alhasil motornya keren banget. Ini dia Solihin. Oke, jadi yang menarik adalah di sini menurut saya untuk pertama kalinya Ereking dengan color full carbon Kevlar. Luar biasa. Jadi karbon Kevlar itu sekarang udah menjadi hal yang bukan istimewa lagi, hal yang biasa. Cuman banyak yang dilupakan oleh teman-teman modifikasi lainnya adalah yang penting karbon Kevlar. Kalau menurut gua semakin kesini itu ya karbon Kevlar itu mulai dari harga itu relatif banget, bahkan ada yang murah banget. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah kualitas, cara pengerjaan dan finishingnya, kerapihan terutama. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di Cina kontes itu ada kontes kelas karbon. Jadi yang dinilai adalah terutama kerapihan dan alurnya, jalurnya itu. Terus Kevlarnya misalnya kalau ke kiri semua, mulai dari kanan, kiri, bawah semuanya itu yang di Kevlar ke kiri semua, atau konsepnya yang seirama gitu ya, mulai dari Kevlarnya. Jadi saya terapi nih motor ini, Solihin ini. Yang menurut saya menarik adalah ini motor dengan konsep berkarakter, bisa dibilang gua banget. Nah ini jadi kalem tapi elegan. Nah gitu. Pertama kita mau bahas adalah di bagian depan. Seperti biasa, bagian depan itu kita lihat dari, tetap kita mempertahankan. Kenapa saya suka banget kalau setiap konsep motor, saya pribadi pun saya suka banget lampu oval, karena karakter Ereking itu kental banget di lampu yang kotak ini gitu. Makanya tetap saya pertahankan biar karakternya tetap ada, Erekingnya tetap kelihatan. Tetap di bagian batoknya di sini cover lampu ini tetap saya Kevlar. Nah ini dia tingkat kerapiannya. Spakbornya depan saya Kevlar. Terus bagian kunci kontak covernya ini pakai Ereking OLD tahun 90-an. Terus riser Sabre di Kevlar juga. Kalau dari pengereman ini kita, karena ini Solihin ini setelah diskusi bakal ada upgrade yang kedua. Jadi kita fokus ke body dan kaki-kaki awalnya. Nah next kedepannya itu kita bakal fokus di bagian pengereman. Pengereman yang sekarang dipakai adalah master rem itu menggunakan R25 karena udah kece banget mulai dari harga dan fungsinya dan kualitasnya. Ini pakai R25. Terus dibalut dengan warna yang unik karena memang warna full bodinya lebih dominan hitam dan Kevlar karbon.
kita balut warnanya sedikit kuning, mulai dari selang remnya. Ini kita pakai hel selang remnya, terus ke bawah. Sementara ini di season pertama ini pengereman si Solihin ini menggunakan mesin 2P dari Samurai tambah briket, dan ini menggunakan shock ereking tahun lama sama piringannya PSM buta. Terus mulai dari peleknya kita menggunakan Takasago XL Asia dibalut dengan bedleg ukuran 90/90. Kalau ringnya itu ukurannya 18/160. Sama di bagian tromol kita beri pemanis sedikit, jadi ada bubut-bubutnya. Dilapisi dengan baut-baut robot yang nggak terlalu menonjol, makanya kita ambil kesimpulannya, kita ambil warna-warna chrome biar nggak terlalu mencolok, karena kan robot itu kan ada warna gold dan warna two tone blue. Nah kita ambilnya chrome aja dengan new model. Nih dibalut Kevlar, terus balik lagi ke atas stang pet barnya kita pakai Daytona biasa. Ini keren banget. Di Daytona itu ada 3 versi, ada yang low, ada ini yang middle, dan ada yang tinggi banget. Nah ini pakai yang middle karena karakter buat erekingnya pas banget. Ini Daytona karena memang konsepnya karbon, jadi pernak-pernik yang ada karbonnya kita pasangin. Contoh seperti kabel gas ini kita lapisi sama model karbon. Terus yang kedua adalah hand grip menggunakan Harris dengan karbon. Harris ini dari Italia. Terus biasa gue masih percaya kalau dari gas spontan itu yang bagus, yang cocok itu pakai Magura 314W. Ini dari Jerman. Terus kita balik ke tengah. Nah ini dia body, kita kasih jangan sampai ada yang nggak Kevlar. Mulai dari tutup tangki kita Kevlar full tangki, terus sama scoop air ini mata kucing. Nah itu tadi yang saya lihat, saya perhatikan, teman-teman yang harus perhatikan adalah jenis-jenis Kevlar seperti ini. Jadi bukan hanya Kevlarnya aja, tapi ke tingkat kerapihannya itu menentukan gitu. Terus kalau di bagian dapur pacu itu sebenarnya ini mempertahankan orisinil aja, ada tambahan ya seperti warna colornya ini kita rubah jadi hitam semi doff. Terus dengan logo mereknya ini tetap ada Yamaha-nya dengan lapisi gold biar agak sedikit garang tapi elegan. Headnya pakai orisinil, karbu original. Terus step Virago memang sekarang lagi keren banget ya. Awalnya saya sih coba cuman ketagihan. Enggak, ini memang pas banget kebetulan. Dan step belakang juga di sini ada Yamaha-nya. Dapur pacu perubahannya di bagian itu hanya merubah dengan spare part unit part baru-baru aja, seperti block cylinder boring ini kita ganti baru, head pakai baru, terus crankcase, terus bagian dalam itu kita orisinilkan lagi, karena ereking itu kalau udah dengan originalnya aja, spek standarnya aja kita maksimalkan udah kencang banget cuy. Ini ya seperti itu, alhamdulillah dengan Wahyu di mekanik si Kang Wahyu, jadi diolah sedikit di upgrade, dimainkan terutama di bagian settingan. Alhamdulillah ini motor enak banget, kencang, stabil. Kita lari ke bagian belakang sedikit. Ini di bagian cover dop aki kita kasih ditutup lagi lapisi karbon Kevlar. Nah ini tadi sejalur saya bilang lah, nah gitu, ini sejalur. Terus yang di Kevlar bagian spakbor dalam kayak arm kita pertahankan ori. Kenapa sih saya termasuk kesulitan kalau merubah arm ini, karena si ereking ini kan berkarakter getarannya sangat luar biasa dan kecepatannya terlalu tinggi juga. Jadi harus teman-teman ketahui ereking adalah salah satu motor yang menggunakan karet-karet peredam getaran paling banyak cuy. Makanya kalau pakai arm original ini, saya itu udah menyobain beberapa jenis variasi. Kalau dari awal itu super track, ada lagi yang custom, ada lagi yang keluaran aftermarket yang brand lainnya. Tapi yang paling stabil saat digunakan adalah original. Makanya saya belum berani kalau memakai aftermarket yang lainnya gitu. Original itu udah enak banget gitu. Jadi memang mungkin kalau dari modifikasi tampilan ya standar, cuman fungsionalnya udah oke banget. Nah itu masalah arm.
Kalau dari knalpot biasa standar bobok buatan dari Bandung. Nah, ini yang sangat luar biasa yang mendongkrak, selain dari karbon Kevlar, yang mendongkrak penampilan adalah si Ohlin ini. Ini motor ini awalnya sebelum pakai oli juga namanya sudah Solihin, dan hasil ya ucapan adalah doa, beliau ambil keputusan untuk beli Ohlin. Jadi nggak beda jauh ya, Solihin dan Ohlin. Oke, balik ke belakang. Di sini di bagian tadi sama seperti depan, bagian tromol itu kita balut sama perbubutan. Tambah lagi ini paharem SGP, terus tambah lagi custom yang dibikin oleh Total King. Ini di sini. Terus bagian spakbor juga kita Kevlar, bagian cover lampu ini kita Kevlar. Nah ini dia yang teman-teman tahu ini kenapa sih namanya Solihin. Sebenarnya sebelum motor ini dibangun juga namanya sudah Solihin tuh stikernya. Solihin tadinya sih lihatnya nyeleneh sama Ohlin, Solihin, tapi alhasil ya itu tadi ucapan adalah doa, tercapailah si Solihin ini menggunakan Ohlin. Oke, kita balik sebelah kiri. Ini ada beberapa yang mungkin di luar dugaan juga, seperti ini stengkas itu tutup rantai kita Kevlar, ditambah pembalut baut proboard. Terus nah ini jadi cover filter tuh kanan kiri kita Kevlar. Dan yang ini banyak kanannya, nanti kalau ngelihat oli sampingnya gimana. Ini bagian wadah oli samping kita Kevlar juga. Kesulitannya adalah pada saat melihat oli samping, tapi tenang, nanti saya bikinkan indikator lagi di atas supaya bisa mengontrol oli samping ini habis atau belum. Itu gampang, pakai mix kayak apa namanya sih, speedometer khusus buat ini aja, apa namanya, ampere bensin, tapi saya terapkan untuk di ampere oli samping gitu. Tetap tadi tidak ada perubahan yang signifikan di bagian sini, hanya mempertahankan orisinilnya. Terus semua hampir bisa dibilang di Kevlar ini kondisi motor masih bisa terbilang 90% ya. Jadi ada beberapa upgrade, ada mungkin lebihnya sih finishing ke baut-baut. Kalau mulai dari mesin, dapur pacu itu udah enak banget, settingannya udah pas banget, tinggal melengkapi barang-barang yang kurang enak dilihat aja. Jok, ini yang jok, banyak yang nanya gue pengen order jok kayak gini. Ini joknya udah keren banget, keluaran dari Ambitech Carrera, looksnya enak banget, bahannya enak banget, tampilannya kece. Cuman yang bikin jok ini dia nggak mau kita ambil produksi banyak, jadi gue bikin itu, dia mau bikinkan hanya kalau 1-2, kalau saya bikin langsung saya order 5, dia nggak mau order cepat-cepat daripada biasa. Kalau udah apa namanya, kuantitinya banyak, biasanya yang dia khawatirkan adalah kualitasnya takut menurun. Ya udah, kalau mau order saya satu persatu, oke, saya terima. Balik lagi ke bagian depan sama Kevlar. Nah ini dibalut sama hitam. Terus ini redam kejuk bandul biasa customer dari Total King. Handle juga pakai R25 itu. Bagian custom bos-bosannya biasa customer dari Total King itu, karena memang sedikit kesulitan nyari aksesoris R-King. Nah, mungkin dari pembahasan motor si Solihin ini sekian ya. Nah, jadi yang selalu gue ingatkan adalah setiap ada modifikasi itu pasti ada perkembangan, dan cepat banget kalau berbicara otomotif. Tadi sekarang karbon Kevlar itu sudah menjadi hal yang biasa, tapi jangan terlepas dari kualitas. Itu aja sih pesan saya. Oke, mungkin sekian pembahasan tentang motor Solihin ini, si R-King full carbon Kevlar ini ya. Ya selalu gue ingetin buat teman-teman, ambil positifnya, buang negatifnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja, gaspol.